Om Swastiastu. Krama Bali yang saya hormati, sangat berbahagia pada hari ini saya bisa kembali menyapa Krama Bali dimanapun berada. Dan seperti edisi sebelumnya, pada hari ini saya akan mencoba memaparkan substansi yang ada di Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dalam beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan berkaitan dengan tata pemerintahan desa adat, kemudian juga berkaitan dengan sistem tata kelola keuangan di desa adat, juga berkaitan dengan aweg-aweg dan praram desa adat. Dan pada kali ini saya membahas tentang paruman di desa adat. Nah, ketika kita bicara paruman di desa adat, apa itu paruman? Paruman kalau istilah Indonesianya adalah rapat atau mungkin musyawarah mufakat seperti itu. Di paruman ini sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2019 di pasal 41 dinyatakan bahwa paruman desa adat itu adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di desa adat. Artinya, segala keputusan yang menyangkut tentang desa adat yang sifatnya strategis ditentukan melalui paruman desa adat. Paruman desa adat ini dilakukan oleh prajuru, kemudian menghadirkan krama desa adat. Lalu apa saja yang dilakukan di paruman desa adat yang bisa diputuskan? Yang pertama yang bisa diputuskan dalam paruman desa adat adalah berkaitan dengan menetapkan aweg-aweg atau praram desa adat. Jadi di desa adat itu seluruhnya hampir memiliki aweg-aweg atau juga praram, bagian dari aweg-aweg tersebut. Nah, di paruman desa inilah diputuskan tentang aweg-aweg atau praram di desa adat tersebut menyangkut tentang Trihite Karana, yakni parahyangan, palemahan, dan pewongan. Jadi dalam paruman desa adat itu semua krama bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan usulan, saran, kemudian dibahas bersama-sama, dan akhirnya disitulah diputuskan apakah aweg-aweg ini bisa diberlakukan atau praram ini bisa diberlakukan dalam sebuah keputusan yang dilakukan melalui paruman desa adat. Jadi paruman desa adat ini adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di desa adat tersebut. Yang kedua, apa yang bisa diputuskan di paruman desa adat tersebut? Dalam pasal 41 Perda nomor 4 tahun 2019, selain menetapkan aweg-aweg dan praram, paruman desa adat juga bisa mengesahkan prajuru desa adat atau kelian desa adat yang sebelumnya dipilih atau dimusyawarahkan atau diadegan atau didudukkan sebagai prajuru desa. Nah, jadi bagaimana proses yang berlangsung dalam demokrasi di desa adat dalam menentukan berkaitan dengan prajuru, khususnya bendesa adat atau kelian desa adat, nanti semua proses itu disahkan melalui paruman desa adat. Jadi di paruman inilah disahkan bahwa prajuru tersebut berhak menjadi prajuru dan melaksanakan tugas-tugas keprajuruan sampai beberapa periode tertentu. Itu tergantung dari aweg-aweg bersangkutan. Yang ketiga di paruman desa juga adalah untuk mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adat. Jadi paruman ini juga menjadi lembaga pengambil keputusan untuk mengesahkan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa adat. Nah, kita kan tahu bahwa tata pemerintahan desa adat itu selama ini ada beberapa lembaga, yakni prajuru desa, kemudian ada juga sabu desa dan juga ada kerte desa. Nah, berkaitan dengan paruman desa adat ini diselenggarakan oleh prajuru desa dan dihadiri oleh krama desa serta lembaga atau perwakilan lembaga adat. Kalau kita bicara perwakilan lembaga adat, di beberapa desa adat ada terbentuk lembaga-lembaga adat, misalnya lembaga pecalang, lembaga pakis atau paiketan krama istri, kemudian ada juga pasikian iwane, kemudian juga ada misalnya lembaga serati, kemudian ada lembaga pemangku, lembaga werde, seketrune, dan lain sebagainya. Di situ mereka dihadiri oleh perwakilan lembaga-lembaga tersebut. Jadi selain dihadiri oleh krama desa, sebetulnya ini lembaga-lembaga ini juga adalah krama desa, tapi kadangkala kan paruman itu mungkin tidak bisa melibatkan semua krama desa dan hanya diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan di desa adat tersebut seperti yang kita sebutkan tadi. Nah,
Hal yang dibahas di Paruman Desa itu prinsipnya adalah ada 3, yakni tentang bagaimana sistem tata kelola parahyangan, palemahan, dan kemudian juga pewongan. Itulah yang dibahas di Paruman Desa Adat tersebut. Berkaitan dengan Trihide Karana tersebut, apa diantaranya? Misalnya berkaitan dengan parahyangan, jadi Paruman itu membahas tentang bagaimana feodalan di desa atau di pura desa, kayangan tiga misalnya, pura suwegine desa dan lain sebagainya, itu dibahas di Paruman Desa. Kemudian menyangkut tentang palemahan, misalnya bagaimana tentang penataan di desa adat, kemudian perencanaan pembangunan desa adat, kemudian penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang melibatkan tentang desa adat, itu juga dibahas dalam Paruman. Kemudian bagaimana tentang pengelolaan penduduk desa adat, itu juga dibahas di Paruman. Dan misalnya juga pengambilan keputusan terhadap rencana investasi. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya strategis di desa adat itu dibahas di Paruman, dan kita berharap dihasilkan putusan melalui Paruman tersebut. Nah, selain itu, Paruman Desa Adat juga bisa menentukan tentang pengelola dari LPD, Lembaga Perkreditan Desa Adat. Kita tahu bahwa sesungguhnya LPD itu adalah oleh milik Krama Desa Adat. Jadi dari, oleh, dan untuk desa adat. Tentu ketika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan LPD, Lembaga Perkreditan Desa, baik tentang tata kelolanya maupun pengurusnya atau pengelolanya, itu diputuskan melalui Paruman Desa Adat yang difasilitasi oleh prajuru desa. Selain itu, Paruman juga bisa menentukan tentang pengelola atau pengurus BUPDA, Baga Usaha Pedruan Desa Adat. Jadi semua dibahas, dibicarakan di Paruman Desa Adat tersebut. Bisa juga membahas tentang penambahan maupun pelepasan aset desa adat. Kadangkala kan ada beberapa desa adat yang memiliki pelabe atau tanah yang menjadi aset dari desa adat, kemudian mau dilepas atau mungkin dikerjasamakan dengan pihak lain, itu juga dibahas di Paruman Desa Adat. Jangan sampai nanti ini tidak melibatkan krama sehingga nanti berdampak negatif kepada sistem tata kelola di desa adat tersebut. Jangan sampai ada persoalan, ada masalah ketika di kemudian hari. Ini perlu dibahas dan diputuskan melalui Paruman Desa Adat. Dan di Paruman Desa Adat ini juga dibahas tentang hal-hal yang sifatnya strategis seperti itu. Dan kadangkala kita memang tahu persis bahwa di Paruman itu hal-hal yang sifatnya strategis, hal-hal yang sifatnya penting dilakukan oleh prajuru dengan fasilitasi oleh prajuru, mengundang krama, itu memang tidak bisa melibatkan semua krama. Tentu bisa dihadiri oleh lembaga-lembaga perwakilan. Misalnya di desa adat itu ada kelian-kelian Banjar, ada kelian Suke Duke misalnya, atau Tempekan, atau kelian Pemangku, kelian yang ada di situ. Ini bisa menjadi perwakilan dari krama adat sesuai dengan swadharmanya masing-masing. Jadi Paruman ini kalau bisa memang melibatkan seluruh krama adat yang hadir, yang punya hak di desa adat tersebut, sehingga segala keputusan yang sifatnya strategis itu nanti betul-betul menjadi keputusan bersama demi kepentingan di desa adat tersebut. Krama Bali yang saya hormati, kita lanjut terkait dengan Paruman di desa adat. Tadi kita sudah membahas tentang berkaitan dengan Paruman Desa Adat, apa hal-hal yang dibahas di Paruman Desa Adat dan bagaimana kewenangan dari Paruman Desa Adat. Pada prinsipnya adalah di Paruman Desa Adat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang menyangkut Trihide Karana tadi. Jadi terkait dengan parahyangan, palemahan, dan pewongan. Nah, kemudian kapan Paruman Desa Adat ini digelar? Di Perda nomor 4 tahun 2019 juga dikatakan bahwa Paruman di desa adat itu digelar minimal sekali dalam setahun. Nah, ini Paruman ini kenapa digelar sekali dalam setahun minimal? Itu adalah untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja dari prajuru desa. Karena tentu ketika sekarang dalam kondisi kekinian ini, prajuru desa adat juga mengelola keuangan, mengelola sumber-sumber pendapatan yang bisa dihasilkan oleh desa adat tersebut maupun oleh bantuan atau hibah dari pemerintah daerah. Tentu dalam evaluasi setahun itu ada evaluasi, ada laporan pertanggungjawaban, dan laporan pertanggungjawaban itulah disampaikan melalui Paruman Desa Adat tersebut. Namun juga kadangkala Paruman bisa digelar sesuai dengan kebutuhan atau yang disebut dengan Patgate Kale.
Artinya bisa ada yang seminggu sekali, ada yang asasih atau sebulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Itu tergantung dari kepentingan dan kebutuhan dari desa adat tersebut. Lantas bagaimana dengan desa adat yang tidak pernah menggelar paruman? Dalam pasal 42 itu juga ditegaskan bahwa paruman apabila tidak dilaksanakan oleh prajuru desa adat, makanya Sabe Desa sebagai lembaga mitra kerja dari prajuru desa dalam hal memberikan pertimbangan berkaitan dengan sistem tata kelola pemerintahan desa adat bisa menggelar paruman desa adat. Itu diprakarsai oleh anggota Sabe Desa yang tertua maupun yang termuda. Jadi Sabe Desa yang tertua maupun termuda boleh memprakarsai adanya paruman desa apabila prajuru desa ini tidak pernah menggelar paruman. Kadangkala kan di sejumlah desa misalnya kan ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang ketidakharmonisan antara prajuru dengan mungkin stakeholder yang lain, tidak pernah menggelar paruman. Nah, disinilah Sabe Desa punya peranan, terutama memprakarsai adanya paruman itu yang dilakukan oleh yang tertua maupun yang termuda. Dan apapun keputusan yang dilakukan melalui paruman desa itu sifatnya mengikat seluruh kerama desa adat. Jadi seluruh kerama desa adat itu terikat oleh hasil putusan dari paruman desa adat tersebut. Kita tahu bahwa di desa adat ada kerama desa. Kerama desa ini adalah kerama atau anggota desa adat yang sifatnya mipil beragama Hindu menyungsung kayangan 3 tersebut. Jadi swadharma dan swadhikaranya itu adalah sebagai anggota desa adat tersebut. Jadi cukup luas swadharma dan swadhikaranya. Kemudian selain kerama desa, ada juga disebut dengan kerama tamyu. Kerama tamyu ini adalah warga yang tidak mipil, artinya warga Hindu yang tinggal di wewidangan desa adat tersebut, tapi tidak mipil, tidak nyungsung kayangan jagat seperti itu atau kayangan 3 di desa tersebut, sehingga ini menjadi kerama tamyu. Misalnya karena dia hadir atau tinggal di desa itu sebagai warga dinas, sementara dia sudah masuk desa adat di kampung halamannya sendiri. Itu disebut dengan kerama tamyu. Yang ketiga adalah tamyu. Tamyu itu adalah warga non-Hindu yang tinggal di wewidangan desa adat tersebut dengan swadharma dan swadhikara yang sangat terbatas. Nah, dalam konteks itulah paruman desa adat ini menghasilkan sesuatu yang sifatnya keputusan yang bersifat mutlak yang wajib dilakukan oleh kerama desa. Nah, bagaimana dengan persoalan di desa adat yang sangat banyak misalnya keramanya? Misalnya desa adatnya terdiri dari banyak banyar. Paruman apakah mungkin bisa dihadirkan dengan menggelar paruman yang sifatnya umum, massal dengan menghadirkan seluruh kerama? Nah, di bawah paruman desa adat itu ada yang disebut dengan pesangkepan. Nah, pesangkepan ini adalah sifatnya lebih kecil dari paruman. Bisa pesangkepan antar prajuru atau misalnya prajuru dengan para klien-klien atau ketua-ketua lembaga di desa adat, dan juga bisa oleh dengan wakil-wakil yang ditunjuk. Jadi selain paruman tersebut ada juga pesangkepan. Jadi pesangkepan itu tahapannya lebih kecil dari paruman desa. Di pesangkepan ini atau mungkin rapat lah boleh dikatakan seperti itu, ini dibahas hal-hal yang bersifat teknis, baik menyangkut tentang parahyangan, palemahan maupun pewangan tadi. Ini diatur dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kadangkala kan ketika ada kegiatan piodalan misalnya, jadi prajuru menggelar pesangkepan dengan menghadirkan perwakilan kerama adat ataupun lembaga-lembaga adat yang ada di situ. Kemudian juga di setiap ada kegiatan menyangkut tentang misalnya kegiatan menyangkut pawongan, nah kemudian ada pesangkepan seperti itu. Ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing di desa adat. Dan pesangkepan ini juga sifatnya mengikat seluruh kerama adat. Jadi apapun hasil dari pesangkepan itu sifatnya mengikat kepada seluruh kerama adat. Baik paruman di desa adat maupun pesangkepan itu nilai yuridis formalnya sama-sama kuat, sama-sama mengikat kerama adat. Apapun yang diputuskan dari paruman, apapun yang diputuskan oleh pesangkepan dengan berdasarkan asas musyawarah mufakat, kemudian untuk keputusan bersama, kemudian segilik seguluk, sarpenaya paras-paros sarpenaya, ini memang betul-betul menjadi pedoman bagi kerama desa adat dan wajib dilaksanakan oleh kerama desa adat tersebut.
Krama Bali yang saya hormati, berkaitan dengan paruman tadi, kita sudah membahas tentang paruman dan juga pesangkepan. Dan tentu ketika kita bicara paruman, pesangkepan, tentu akan ada krama yang hadir di dalam paruman ataupun pesangkepan tersebut. Siapa krama yang hadir atau yang menjadi wakil dalam paruman maupun pesangkepan tersebut? Nah, disitulah ada muncul lembaga-lembaga adat sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, bahwa di desa adat itu ada kewajiban untuk membentuk lembaga-lembaga adat. Dan selama ini mungkin sudah sering kita dengar, kita kenal, misalnya ada lembaga adat Pecalang, lembaga adat Yewane, lembaga adat Pakis atau Paiketan Krama Istri Desa Adat. Dan ini sebetulnya menjadi kewajiban bagi desa adat untuk membentuk lembaga-lembaga yang selama ini sudah ada sebetulnya, tetapi secara formal belum dilakukan seperti itu. Ini tugas kita di desa adat untuk membentuk dan mengesahkan lembaga-lembaga tersebut. Siapa yang mengesahkan lembaga-lembaga tersebut? Itu berdasarkan dari SK ataupun tanda tangan dari Bendesa Adat. Karena itu bagian dari sistem tata kelola pemerintahan desa adat. Nah, ketika kita bicara soal tata kelola pemerintahan desa adat, sesungguhnya kan ada 3 yang paling penting dan paling poin di situ adalah tadi prajuru desa. Nah, prajuru desa ini terdiri dari bendesa adat, kemudian ada petajuh, ada penyarikan, ada petengan, dan bage-bagenya. Bage-bage itu bisa bage parahyangan, bage palemahan, dan bage powongan. Kemudian yang kedua adalah ada sabe desa. Sabe desa ini adalah mitra kerja dari prajuru desa adat dalam hal memberikan pertimbangan berkaitan dengan tata kelola di desa adat. Dalam beberapa hal keputusan, misalnya sabe desa ini memberikan pertimbangan. Yang ketiga adalah kerta desa. Kerta desa ini adalah mitra kerja dari prajuru desa adat yang memberikan pertimbangan dalam hal menyelesaikan wicara atau konflik di desa adat. Jadi lembaga ini memberikan putusan berkaitan dengan wicara adat. Yang keempat adalah kelian Banyar atau kelian suku Duku atau kelian Tempekan atau sebutan lain dari kelompok-kelompok itu. Nah, ini adalah sistem tata kelola di pemerintahan di desa adat tersebut. Lalu ini juga akan ditopang oleh lembaga-lembaga adat yang ada. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa lembaga-lembaga adat yang ada itu diantaranya yang pertama adalah lembaga pemangku. Jadi pemangku ini di desa adat ada pemangku desa yang sesungguhnya melaksanakan fungsi dan perannya, melaksanakan sudharma dan swadikarya terkait dengan kepemangkuan di situ. Ini berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut dengan Paiketan Pemangku. Kemudian juga ada Paiketan Serati Banten, artinya orang-orang yang membuat Banten. Tugasnya di situ kemudian dikumpulkan menjadi lembaga Paiketan Serati. Ada juga lembaga Werde atau lembaga lanjut usia. Ini juga orang-orang krama desa yang mungkin usianya sudah lanjut, kemudian berkumpul di situ menjadi paiketan disebut dengan paiketan krama. Kemudian juga ada Pecalang. Ada Yewane. Yewane ini adalah muda-mudi yang ada di desa adat tersebut. Mungkin perkumpulan dari seketruni seperti itu, kemudian berkumpul menjadi pasikian Yewane di desa adat tersebut. Kemudian juga ada paiketan krama istri. Paiketan krama istri ini adalah ibu-ibu yang ada di desa adat. Kalau di desa dinas mungkin PKK, kalau di desa adat disebut dengan Pakis atau Pasikian Paiketan Krama Istri di situ. Kemudian juga ada Pasraman. Nah, di desa-desa adat sejumlah desa memiliki pasraman dan juga ada seke-seke lain. Nah, ini yang dimaksud dengan lembaga-lembaga adat tersebut. Dan ketika kita bicara soal lembaga adat, ini juga memiliki hak yang sama dengan krama desa adat dalam hal mengambil keputusan di paruman maupun di pesangkepan. Nah, kenapa lembaga-lembaga adat ini perlu? Karena ketika kita misalnya nanti suatu saat kita tidak mampu menggelar paruman yang sifatnya umum, massal, besar karena keterbatasan waktu, kemudian karena keterbatasan tempat, karena mungkin desa adatnya begitu banyak keramanya. Nah, nanti di paruman ini bisa diwakilkan oleh lembaga-lembaga ini. Jadi ini juga representatif, dengan catatan tentu semua profesi, semua lembaga itu mampu menampung atau mungkin menjadi representasi dari lembaga-lembaga yang diwakili. Ketika kita bicara soal paruman misalnya, karena mungkin di kondisi pandemi COVID seperti sekarang, tentu tidak semua orang bisa berkumpul bersama-sama dengan melibatkan banyak krama. Nah, disitulah prajuru menggelar
paruman atau sangkepan dengan mengundang perwakilan-perwakilan tersebut. Ada melalui ketuanya, misalnya melalui kliennya, klien pemangku siapa, klien paiketan keramistri siapa, klien Iwana siapa. Nah itu kemudian berkumpul, kemudian menghasilkan sesuatu yang sifatnya misalnya strategis berkaitan dengan desa adat. Nanti ini klien-klien ini ya bertugas nanti untuk mensosialisasikan kepada keramanya, kepada anggotanya, sehingga ini juga menjadi bagian dari sirkulasi proses demokrasi yang berjalan dengan baik di desa adat tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika hasil paruman sudah disampaikan, sudah disepakati, ada krama yang merasa tidak terwakili. Jadi ketika prajuru sudah menggelar paruman, kemudian dengan mengundang atau menyampaikan uleman kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang dan dianggap perlu hadir, kemudian krama tersebut tidak hadir, dia nanti dalam titik tertentu harus mengakui dan menghormati apapun putusan dari paruman desa adat tersebut. Itu yang disebut dengan istilahnya mesrah kalah. Artinya ketika dia sudah diundang, kemudian dia tidak hadir dalam paruman, dan paruman menghasilkan keputusan, orang yang tidak hadir itu tidak punya hak untuk memprotes, tidak punya hak untuk menolak, karena dia tidak hadir. Itu mengandung konsep mesrah kalah. Artinya mesrah kalah itu apapun putusannya itu dia harus menerima. Itulah hukum adat Bali. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal seperti itu ketika misalnya krama yang sudah diundang kemudian dalam paruman tidak hadir, kemudian nanti suatu saat tidak setuju dengan hasil paruman, ya tidak boleh protes, karena memang di paruman itu sifatnya sudah sangat kolektif kolegial. Prajuru desa, khususnya berdesa adat, sifatnya hanya menjalankan apapun hasil paruman tersebut. Jadi prajuru itu tidak punya kewenangan juga untuk mengambil keputusan secara sepihak oleh prajuru desa adat tanpa melalui paruman. Misalnya menentukan hal-hal yang sifatnya strategis hanya ditentukan atau ditantangani oleh bendesa adat saja. Jadi bendesa adat sebelum memutuskan sesuatu, sebelum menandatangani sesuatu yang nanti berdampak pada krama desa adat, itu wajib berdasarkan hasil paruman tersebut. Jadi ini apapun keputusan dari paruman, dari pesangkepan, dari desa adat itu adalah kolektif, kolegial, menjadi keputusan bersama, disepakati bersama, dan akhirnya dilaksanakan untuk kepentingan bersama-sama. Demikian pemirsa yang saya hormati dan krama Bali dimanapun berada berkaitan dengan paruman di desa adat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.